Pandawangi. Nama saya Firman Fauzan. Halo, aku Fatma. Patah hati tersakit sekitar 2016-2017. Waktu kelas 3 SMA, ya gitulah patah hati, biasalah pacaran. Terus diputusin. Patah hati kapan? Nggak pernah terlalu sakit sih. Ya wajar lah ya, ganteng banyak mantan. Ya masih SMA lah. Ya kelas 3 juga. Gimana? Baru kenal langsung di ghosting. Kenal berapa bulan langsung di ghosting. Baru-baru ini sih. Pas tahun 2018. Rasanya sih putus belum jadiannya. Ya suka sama orang tapi belum bisa nembak, terus tiba-tiba putus, saya menghilang, boom, aduh, ghosting, ada, aku sanggup ya. Waktu SD, SMP ada satu rentang waktu di mana saya punya teman masa kecil kan, rame gitu, beberapa orang, satu geng-gengan, semua orang tuanya cerai saat bersamaan. Jadi patah hatinya karena ngelihat ini temen yang main tiap hari, nginep bareng tiap hari, tidur bareng tiap hari, lagi pada patah hati semua kan, karena keluarganya lagi kacau balau, lagi menghadapi masalah lah. Jadi patah hatinya karena ngeliat orang lain patah hati. Alasannya kenapa ngerasa paling sakit? Karena sumbernya banyak, maksudnya kan beberapa orang kan, kita ngelihat orang sedih juga pasti ikutan sedih gitu kan. Dan juga pada saat itu lebih sering menghabiskan waktu sama teman-teman daripada sama keluarga. Kayak sama keluarga tuh cuma kapan ya? Jarang banget, hampir 24 jam sama temen. Keluarga saya lebih cinta cuan, jadi nyari duit, kerja, merantau, sampai sekarang. Makanya kaya. Sama pacar. Bener lagi. Bener kan, sekarang lagi tinggal sama pacar. Loh, kan tinggalnya di rumah saya, ada mama saya. Ya nggak mikir lah gua salah apa gitu kok tiba-tiba si ceweknya ninggalin gitu, sedangkan gua kan udah nyadar diri good looking, nggak mungkin karena tampang gitu. Ya gimana ya, cowok kalau suka sama cewek gimana sih, ya karena cantik lah. Ya kurang lebih 2 tahun lah. Iya, paling sakit sih, paling saya suka dan paling menyakitkan. Sampai sekarang belum bisa melupakan. Jadi enggak ditolak sih enggak, tapi lebih digantung. Kalau bilang yakin sih, makanya saya tembak kan. Dia nggak mau pacaran aja, tapi tiba-tiba nikah aja. Loh, dia kan bilangnya gak mau pacaran, bukan gak mau nikah. Ya kan dia sudah punya pacar, dia punya pacar, terus tiba-tiba nikah, makanya saya nggak mau pacaran. Ya intinya cewek sih, nolak aja. Sakit sih, soalnya kan diselingkuhin coy. Soalnya waktu itu pacar pertama. Waktu itu nganggapnya cinta, tapi ternyata tidak. Karena tadi itu dia itu pacar pertama, terus pengalaman pertama pokoknya. Karena sebelumnya belum pernah kayak gitu. Dulu putusnya tuh karena dia punya cewek baru. Ya udah, gue nyebutnya aja udah. Dulu tuh inget banget, hancur banget sih. Sekolah nggak pernah, makan enggak, tidur enggak, itu deh pokoknya hancur banget. Nggak pernah sekolah, sampai masuk ruang BP, ngamuk-ngamuk di sekolah gitu. Karena ngamuk di kelas kan, terus teman-teman tuh kayak mau didengerin curhatnya gitu sama guru BP gitu. Karena mungkin anak-anak kecil ya, yang sedih ini anak-anak kecil, jadi kita lebih sering menghabiskan waktu untuk main gitu. Kalau sebelumnya kita kayak sering nginep di rumahnya teman-teman kita ini kan, yang anak yang paling kaya gitu, jadi nginep begadang. Tapi sejak orang tuanya cerai kan, jadi kayak jarang ketemu, mainnya masing-masing gitu. Tetap main tapi nggak ngumpul-ngumpul lagi. Yang satu main di mana, yang satu main di mana, lari.
kacaunya karena mungkin gini, kita kalau anak kecil kan kalau mainnya seneng, belajarnya seneng, makannya seneng gitu. Cuma pada saat itu kayak wah di sana nangis, ke rumah yang itu nangis, ke rumah yang itu nangis, ke rumah yang itu nangis. Sekalinya bisa ngumpul semua yang dibahas orang tua saya berantem gitu. Bangkit, sebenarnya sampai sekarang mungkin nggak bangkit, cuma nggak terasa sesakit itu gitu. Masih kalau diinget-inget tuh masih kayak wah ini orang tua kan gitu kan. Wah perasaan masalahnya kenapa cerai ya, masalahnya nggak segede gitu mungkin pemikirannya sekarang kan. Jadi nggak pernah bangkit, tetap ada di alam bawah sadar, cuma nggak berasa aja. Apalagi sekarang kan udah nggak ngumpul sama anak-anak itu kan. Waktu itu temennya lagi pada di Bima, waktu SD-nya kan di Bima, temenannya di Bima. Sekarang udah pada mencar, orang-orangnya udah pada gede, yang cerai-cerai udah pada nikah lagi, punya anak lagi gitu. Ya motivasi gue waktu itu ya gue nyadar gue good looking anjir. Cewek mana yang gak mau sama gue ya kan? Ya gimana anjir, ya udah pasrah aja lah. Dijalanin aja sih. 2 tahunan baru bisa biasa aja. Sosmed, off sosmed, sosial media, terus kenal teman-teman baru, kenal orang baru, gitu dah. Diri sendiri sih sebenarnya. Soalnya pasti bakalan selalu sadar kalau udah patah. Keadaan sih belum bisa melupakannya sih sampai sekarang, dan belum bisa bangkit sama belum bisa bangkit ya karena belum ada alasan untuk bangkit. Kalau dia bisa sama suaminya terus jangan kamu lagi, kamu mau? Gas. Aduh. Pandangan tentang jodoh ya, kalau jodoh itu sudah ada yang ngatur. Kalau udah ada yang ngatur, kenapa ente masih berharap sekali sama dia? Ya mungkin itu jodoh saya. Kan jodoh itu harus dipaksakan. Seriusnya itu ya komitmen sampai akhir lah gitu. Dari awal udah ada komitmen kalau ini yang terakhir. Udahan nggak nyari yang lain lagi dulu, istirahat menikmati hidup sendiri, menenangkan pikiran. Tapi jalan sama cewek iya gitu. Tapi nggak ada perasaan ya. Nggak punya pandangan tentang pacar, pasangan atau jodoh. Aku tuh nggak punya planning mau kayak pasangan kayak gini, terus jodoh kayak gini, malah kayaknya nggak mau nikah deh gitu. Soalnya konsep rumah keluarga itu nggak. Bukan karena disakitin sih, tapi takut aja nggak punya cowok yang nggak nyambung gitu, nggak sefrekuensi. Punya harapan sama cowok tapi kayak nggak bakalan ada kayak cowok yang kayak gitu. Pengen punya anak tapi nggak pengen nikah. Punya suami tidak pengen punya suami. Kita sering dengarkan kayak kunci hubungan tuh komunikasi. Apalagi kita anak komunikasi, walaupun komunikasinya payah semua. Tapi kata salah satu bundanya teman saya, jadi setelah cerai beliau ngomong gini, kunci hubungan tuh mau nggak mau. Kalau masih mau, ada aja jalan usahanya. Kalau udah nggak mau, ada aja alasannya buat pisah gitu. Jadi sejak saat itu kayak kalau saya kalau saya maunya jodoh sama kamu ya diusahain terus gitu. Ya. Itu sih udah nggak pernah kepikiran kayak bahwa kunci hubungan tuh komunikasi, enggak. Kunci hubungan tuh mau nggak mau.